Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membuat, setelah kita membuat kas, selanjutnya kita buat modal awal usaha ya. Nanti untuk pembuatannya usahakan dari atas ya, supaya tidak ada yang terlewati ya. Untuk kasnya sudah kita buat tadi ya. Sekarang kita masuk ke modal ya. Jadi untuk modalnya cuma satu baris saja ya. Nah, ini bisa di copy paste. Nah, ini diganti dengan modal awal usaha ya. Modal awal usaha. Jadi kita hubungkan. Jadi untuk modalnya itu terjadi pada tanggal 1 ya. 1 Februari 2008. Keterangannya modal awal usaha ya. Jadi modal di sini adalah gabungan dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi untuk modalnya di sini kodenya 3-101, kita taruh sebelah kredit ya. Kenapa sebelah kredit? Karena kita lihat di jurnal umumnya itu sebelah kredit ya. Nah, ini ya, karena untuk pembuatan buku besarnya bersumber dari jurnal umumnya ya. Sebesar, nah di sini dinilainya yaitu sebesar 1 miliar ya. Nah, ini kita isi K ya, K itu kredit ya. Jumlahnya tinggal kita salin yaitu sebesar 1 miliar ya. Nah, untuk modalnya sudah ya. Kita ke bawah lagi. Sekarang peralatan komputer ya. Nah, ini bisa di copy paste. Jadi namanya peralatan komputer. Peralatan komputer. Nah, di sini ada satu baris saja ya. Jadi peralatan komputer tanggal 2 Februari 2008 ya. Nah, ini keterangannya bisa diisi peralatan komputer gitu ya. Nah, supaya nggak ngetik sama dengan klik saja di sini. Hubungkan ke jurnal umum ya. Lalu untuk repnya sama juga, tinggal dihubungkan supaya nggak ngetik ya. Selanjutnya isi sebelah, kita lihat bahwa untuk peralatan komputer itu dia berada sebelah debit ya. Sehingga di buku besarnya juga sebelah debit. Kemudian kreditnya 0 dan di sini KD ya. Sehingga jumlahnya jadinya 200 juta ya. Selanjutnya setelah peralatan komputer ya. Nah, di sini untuk peralatannya sudah, kasnya sudah juga ya. Selanjutnya utang usaha ya. Utang usaha. Nah, kita buat tabelnya. Nah, di sini kita ganti ya, ganti menjadi utang usaha ya. Nah, sekarang kita hapus seperti ini supaya tidak membingungkan. Nah, untuk tanggalnya nanti lihat di transaksinya. Di sini transaksinya tanggal 2 Februari 2008 ya. Kemudian keterangannya utang usaha ya. Referensinya kita lihat di jurnal umumnya itu 2-101 ya. Kita lihat juga ya utang usaha itu berada sebelah kredit ya, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian nah di sini kita isi K ya. Kemudian jumlahnya jadinya 100 juta. Untuk utangnya sudah kita buat, selanjutnya ke bawah lagi yaitu beban izin usaha ya. Beban izin usaha. Nah, kita buat tabelnya, copy paste saja supaya kita tidak format ulang lagi ya. Supaya lebih mempersingkat waktu. Nah, ini dihapus ya. Nah, kita hubungkan tanggalnya.
ya. Jadi untuk beban izin usaha itu terjadi pada tanggal 3 Februari 2008. Kemudian keterangannya adalah beban izin usaha, ya. Dengan kodenya di sini adalah 6-101, dia berada di sebelah debit, ya, sebesar 5 juta. Kemudian kreditnya 0, isi D, ya. D itu artinya debit, ya. Kemudian isi jumlahnya yaitu sebesar 5 juta, ya. Untuk biaya beban izin usaha atau biaya, ya, izin usaha kita sudah membuatnya di buku besar. Selanjutnya kita lanjut ke kasnya sudah, ya. Jadi tidak usah dibuatkan tabel. Selanjutnya pendapatan jasa, ya. Pendapatan jasa. Jadi kita buat tabelnya. Jadi namanya pendapatan jasa, ya. Akun pendapatan jasa. Jadi satu akun itu satu tabel, ya. Nah, di sini tanggalnya kita hubungkan. Untuk pendapatan jasa itu terjadi pada tanggal 4, ya. 4 Februari 2008. Keterangannya pendapatan jasa. Kemudian nomor referensinya kita isi 4-101. Kita taruh sebelah kredit, ya. Sebelah kredit sebesar 100 juta. Jadi jumlahnya 100 juta juga, ya. Karena di sini sebelah kredit, maka di sini kita isi K, ya. K itu maksudnya adalah kepanjangan dari kredit, ya. Nah, selanjutnya setelah pendapatan jasa dilanjutkan dengan prefer. Jadi di sini prefer, ya. Jadi prefer itu bacaannya prefer tapi dibaca prive, ya. Nah, sekarang kita hubungkan ke transaksinya, yaitu pada tanggal 5 Februari 2008, ya. Jadi ada keterangannya prive atau tulisannya prefer, ya. Jadi prefer di sini atau prive adalah suatu transaksi di mana transaksi ini memiliki rincian, ya. Rincian bahwa pemilik usaha mengambil uang, ya, mengambil uang di perusahaannya sendiri, ya. Jadi secara akuntansi, jika pemilik usaha mengambil uang di perusahaannya sendiri itu harus tetap dicatat, ya, karena ada di dalam prinsip, ya, prinsip akuntansi antara keuangan pemilik perusahaan dengan keuangan perusahaan itu harus dibuat terpisah laporannya, ya. Jadi tidak boleh dijadiin satu, ya. Di sini nomor referensinya yaitu untuk prive-nya itu yaitu sebesar 3-102, ya. Kita taruh sebelah debit, ya. Sebesar 50 juta, ya. Kemudian kreditnya 0, kemudian di sini D, ya. Karena untuk nominal 50 jutanya berada sebelah debit. Kemudian jumlahnya 50 juta, ya. Untuk prive-nya sudah kita buat. Selanjutnya untuk kas-nya sudah, ya. Ini kasnya sudah. Yang terakhir di sini ada utang bank, ya. Untuk utang bank kita buat tabelnya. Jadi nama akunnya adalah utang bank, ya. Utang bank. Jadi tanggalnya yaitu tanggal 6 Februari 2008, ya. Jadi keterangannya utang bank. Kemudian nomor referensinya yaitu sebesar 2-201, ya. Kemudian di utangnya di sini kita taruh sebelah kredit, ya.
yaitu sebesar 200 juta ya. Sehingga jumlahnya 200 juta ya. Nah, untuk utang bank sudah kita buat, kita lanjut ke neraca saldo ya. Neraca saldo di sini berfungsi untuk membuat ya ringkasan tentang saldo akhir dari masing-masing akunnya ya. Nah, di sini buat neraca saldo ya. Jika bahasa Inggrisnya itu trial balance ya. Nah, di sini kita ganti neraca saldo. Kemudian ini dihapus semuanya. Jadi ini juga dihapus ya. Kita cari yang perlu-perlu saja. Ini juga referensi dihapus. Jadi di kasnya juga ya. Jadi di sini ada nomor akun ya, keterangan debit dan kredit ya. Jadi di dalam neraca saldo di sini nanti antara debit dan kredit itu harus sama nilainya ya. Nanti saldo jumlah akhirnya ya, jumlah di debit dan jumlah di kredit itu harus sama. Jika tidak sama berarti ada yang salah ya. Pertama kita masukkan kas ya. Kas. Jadi kas itu berada sebelah debit ya. Ingat untuk peraturan di dalam memasukkan ya data saldo akhir di neraca saldo itu ya. Kita cuma ingat di sebelah kredit saja. Sebelah kredit itu cuma ada modal awal usaha, pendapatan atau penjualan, utang ya. Itu nanti akan masuk ke sebelah kredit, yang lainnya masuk ke sebelah debit ya. Jadi kelompok aset dan beban itu masuk sebelah debit, sedangkan sebelah kredit itu masuk kelompok utang, ekuitas, dan pendapatan. Ya. Nah, kita masukkan kasnya dulu, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa jumlahnya sebesar saldo akhirnya yaitu 1.145.000.000. Ya. Kemudian kita masuk ke nomor akun berikutnya yaitu modal awal ya. Jadi modal awal usaha ya. Modal awal usaha itu kita taruh sebelah kredit ya. Sebelah kredit. Jadi sumber datanya di buku besar, kita lihat saldo akhirnya sebesar 1 miliar ya. Kemudian setelah modal awal usaha, kita masukkan peralatan komputer ya. Jadi kodenya 1min203. Kemudian kita masukkan peralatan komputer ya. Itu sebesar 200 juta ya, sebelah debit ya. Ingat peralatan komputer di sini masuk ke dalam kelompok aset ya. Karena dia masuk ke dalam kelompok aset, maka dia dimasukkan ke dalam debit ya. Selanjutnya setelah peralatan komputer kita masuk lagi ke bawah ya. Ada utang usaha ya. Ada utang usaha itu kita buat sebelah kredit ya. Ingat sebelah kredit itu adalah modal awal usaha, utang usaha, lalu pendapatan ya. Nah, untuk utang usahanya kita lihat di saldo akhirnya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian kita masuk ke dalam tanggal 3 ya. Maaf, ini nomor akun ya. Jadi kita lihat nomor akun dari beban izin usahanya yaitu 6min101 ya. Dan di sini kita hubungkan namanya beban izin usaha, kita taruh sebelah debit ya, yaitu sebesar 5 juta ya. Kemudian setelah beban izin usaha kita masukkan pendapatan jasa. Jadi kodenya yaitu 4min101. Jadi keterangannya yaitu pendapatan jasa. Jadi kita taruh sebelah kredit ya.
kita taruh sebelah kredit sebesar 100 juta. Kemudian kita lanjut ke Prive ya. Prive-nya di sini kode akunnya yaitu 3-102, namanya Prive ya. Kita taruh sebelah debit ya. Jadi untuk pada saat perusahaan berdiri itu nanti untuk Prive-nya berada sebelah debit ya. Namun untuk bulan kedua ya setelah perusahaan berdiri, Prive-nya berada sebelah kredit ya. Nah, kita taruh sebelah debitnya ya. Kita lihat saldo akhirnya itu sebesar 50 juta ya. Kemudian kita masuk lagi ke setelah Prive itu ada utang bank ya. Utang bank itu kita taruh sebelah kredit ya. Sebesar 200 juta ya. Nah, jika kita totalkan, nah ini diisi jumlah ya. Jika kita totalkan, itu hasilnya 1.400.000.000 ya. Sebelah kreditnya juga 1.400.000.000. Jadi antara debit dan kredit di sini harus sama ya. Harus sama. Jika berbeda nanti ada yang salah ya di buku besarnya, sehingga kalian harus melakukan audit terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di jurnal umumnya ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara pembuatan buku besar dan neraca saldo. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.